lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Materi ini sangat diperlukan dalam kita mendalami pelajaran Pythagoras. Sebelum masuk ke materinya, kita perhatikan terlebih dahulu ya permasalahan berikut ini. Jadi ada segitiga ABC, siku-siku di B. Pertanyaannya adalah berapa panjang AC. Kita tahu bahwa AC di sini posisinya sebagai hipotenusa. Jadi untuk mencari AC, rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka diperoleh seperti ini ya. AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 diperoleh AC kuadratnya itu 2 dan AC nya adalah akar 2. Kita tahu bahwa akar 2 ini adalah bukan bilangan bulat ya. Jadi akar 2 ya udah tulis saja akar 2 gitu. Kalau kita pakai kalkulator, akar 2 itu sekitar 1,41421. Kemudian kita masuk ke konsep bentuk akar. Jadi misal ada akar A, kemudian akar 3 dari B, kemudian akar 4 dari C, dan ada akar 5 dari D. Sebenarnya kita mencari apa? Kita mulai dulu dari akar 2 ya, yang atas dulu akar A. Jadi kita mencari dua bilangan yang sama, nanti hasilnya adalah A besar ini. Kalau akar pangkat 3, jadi kita mencari 3 bilangan yang sama, maka hasilnya adalah B besar ini. Untuk akar pangkat 4 juga sama ya, kita mencari 4 bilangan yang sama. Dan akar pangkat 5 kita mencari 5 bilangan yang sama, yang nanti hasilnya adalah D besar ini. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita simak uraian berikut ini. Kita mulai terlebih dahulu dari akar pangkat 2. Jadi semisal ada akar 100. Akar 100 kita tahu bahwa 100 itu adalah 10 kali 10. Maka akar 100 itu adalah 10. Contoh lainnya adalah akar 169. Kita tahu bahwa 13 kali 13 itu adalah 169. Jadi akar 169 itu diperoleh 13. Contoh lainnya adalah akar 225. Itu adalah 15 karena 15 kali 15 itu adalah 225. Kemudian contoh yang lain adalah akar 625. Itu diperoleh 25 karena kenapa? Karena 25 dikali 25 itu hasilnya adalah 625. Kalau kita lihat polanya, maka kita butuh double angka kembar ya untuk dapat keluar dari akar. Jadi misalnya seperti ini yang dimaksud double angka kembar. Jadi 10 sama 10 itu kan ada 2. Kemudian 169 itu kan 13 nya ada 2 seperti ini. Kemudian 225 ada butuh dua angka kembar yaitu 15 dan 15. Begitu juga untuk 625 itu 25 kali 25. Jadi ada pasangan atau dua angka yang kembar ya. Jadi saat ada dua angka yang kembar ini bisa keluar dari akarnya, tetapi saat keluar dari akarnya maka angkanya itu cuma jadi satu saja. Jadi misal 10 kali 10 keluar dari akar cuma 10 nya tinggal 1. 13 kali 13 keluar dari akar 13 nya cuma 1. 15 kali 15 keluar dari akar 15 nya cuma 1. Kemudian 25 kali 25 itu keluar dari akar 25 nya cuma tinggal 1. Untuk akar pangkat 3 dan akar pangkat 4 itu juga hampir sama ya. Jadi contohnya untuk akar pangkat 3 maka ada triple angka kembar ya kalau kita perhatikan. Misal akar pangkat 3 dari 1000 itu diperoleh 10 karena 10 kali 10 kali 10 itu hasilnya 1000. Begitu juga dengan akar pangkat 3 dari 8 itu diperoleh 2 karena 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Jadi untuk akar pangkat 3 kita butuh triple angka kembar. Jadi 1, 2, 3 saat dia keluar dari akar maka keluarnya cuma jadi satu angka saja. Begitu juga untuk akar pangkat 4. Akar pangkat 4 juga sama. Akar pangkat 4 dari 16 itu 2, 2, 2, 2, 2. Kalau ini semuanya ada 4 angka kembar maka bisa keluar dari akar, tetapi keluarnya cuma satu saja. Contoh lainnya adalah akar pangkat 4 dari 256 itu adalah 4 karena 4 kali 4 kali 4 kali 4 ada 4 angka kembar, maka keluar dari akar jadi cuma satu angka saja. Nah, untuk Pythagoras kita akan lebih dalam, kita akan pelajari lebih dalam itu adalah cuman untuk akar pangkat 2. Jadi cuman akar ini aja ya. Jadi kita lihat polanya adalah double angka kembar. Kalau keluar dari akar maka yang keluar angkanya itu cuma jadi satu saja. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya saja.
Contoh soal yang pertama, kita belajar untuk menyederhanakan akar 50. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita membuat 50 itu berapa kali berapa. Kalau kita bingung, kita bisa bikin pound faktornya terlebih dahulu. Jadi 50 kita bisa uraikan jadi 2 kali 25. Kemudian 25 kita bisa uraikan jadi 5 kali 5. Sehingga akar 50 itu diperoleh 2 kali 5 kali 5. Kemudian kita ingat konsep tadi akar pangkat 2, kalau ada angka yang kembar bisa keluar dari akar, maka angka yang kembar itu bisa keluar cuma jadi satu angka. Kita lihat ada 5-nya ini double ya. Kita lihat ya, 5 kali 5-nya double, jadi 5-nya ini bisa keluar dari akar, tetapi jadinya cuma satu angka saja. Kemudian karena cuma ada 2 yang di dalam akar, ya udah biarkan aja 2-nya ini di dalam akar, sehingga akar 50 diperoleh 5 akar 2. Atau kita bisa juga seperti ini cara berpikirnya. Jadi akar 50 itu kita bisa terpikirkan bahwa 25 kali 2, kemudian akar 25 itu kan 5. Akar 2 ya udah biarkan akar 2. Jadi hasilnya juga 5 akar 2. Jadi bisa pakai cara yang seperti ini, bisa juga kalau kepikiran pakai cara seperti ini. Nah, coba kita cek ya. 5 akar 2 itu apakah kalau kita kuadratkan apakah hasilnya adalah akar 50. Nah, ngeceknya seperti ini. Jadi 5 akar 2 kalau kita kuadratkan kan jadi 5 akar 2 kali 5 akar 2. Kemudian 5 kali 5 itu adalah 25. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu diperoleh akar 4 ya. Seperti ini akar 4 kita tahu akar 4 itu adalah 2. Jadi 25 kali 2 diperoleh 50. Sehingga benar akar 50 itu adalah 5 akar 2. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita simak ke contoh soal yang kedua. Akar 360. Misal kita bingung, kita bisa bikin pound faktornya terlebih dahulu. Jadi 360 kita bikin dulu ya, 2 180, kemudian 290, 245, kemudian 315, kemudian 3 sama 5. Jadi akar 360 itu adalah 2 kali 2 kali 2, kemudian 3 kali 3, kemudian kali 5. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita tentukan yang double. Ini double ya, 2-nya kan 2, kemudian 3-nya ini juga 2. Kemudian yang kita lingkari ini bisa keluar dari akar tapi cuman jadi satu angka saja. Jadinya seperti ini, 2 kali 3. Kemudian yang sendirian yang nggak punya pasangan tetap biarkan di dalam akarnya. Jadi 2 kali 3 di akar 2 kali 5. Jadi 2 kali 3 itu adalah 6, 2 kali 5 itu adalah 10 tetapi di dalam akar. Jadi akar 360 itu kalau kita sederhanakan jadi 6 akar 10. Atau cara lainnya, misal akar 360 kita kepikiran 360 itu 36 kali 10. Kita tahu akar 36 itu adalah 6 ya. Jadi 6 akar 10. Bisa dipahami ya. Next, contoh soal yang ketiga adalah akar 500. Kalau kita bingung, kita bisa gunakan pound faktor terlebih dahulu. 500 itu kita sederhanakan dulu ya. Jadi 2 250, kemudian bagi 2 125, kemudian kita bagi 5 itu 25, kemudian 25 kita bisa uraikan jadi 5 kali 5. Sehingga akar 500 itu adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian kita tentukan yang kembar, ini adalah kembar ya, double, kemudian ini juga double, kemudian yang sendirian biarkan aja di dalam akar. Maka hasilnya adalah 2 kali 5, kemudian yang sendirian biarkan di dalam akar dikali akar 5. Jadi 2 kali 5 itu adalah 10, berarti hasilnya adalah 10 akar 5. Atau contoh yang lain, cara yang lain maksudnya akar 500 kita kepikiran 500 itu 100 kali 5, akar 100 adalah 10, kemudian 5-nya biarkan aja di dalam akar seperti ini. Next, kita masuk ke contoh soal yang keempat, itu adalah menyederhanakan akar dari 3456. Nah, mungkin kita bingung ya, 3456 itu kita uraikan bagaimana. Jadi kita perlu yang namanya pound faktor. Jadi 3456 kita pound faktorkan terlebih dahulu, bagi 2 itu adalah 1728, kemudian kita bagi 2 itu 864, kita bagi 2 lagi adalah 432, kemudian kita bagi 2 lagi adalah 216, kemudian masih bisa dibagi 2 itu adalah 108, kemudian 108 kita bisa bagi 2 lagi menjadi 54 ya. Kemudian bagi 2 itu diperoleh 27, kemudian 27 diuraikan jadi bagi 3 ya. Kemudian 9 nya kita uraikan menjadi 3 kali 3. Dan kalau kita lihat 2-nya ini ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7, kemudian 3-nya ada 3.
Jadi akar 3456 kita bisa uraikan seperti ini, kemudian kita cari yang double. Jadi ini double, ini juga double, ini double, kemudian ini biarkan sendiri, kemudian 3 sama 3 ini double. Jadi yang aku lingkari ini bisa keluar dari akar dan keluarnya cuma jadi satu angka saja. Jadi di sini 2, di sini 2, kemudian di sini 2, kemudian yang double 3-nya jadi yang ini ya. Kemudian yang sendirian 2 sama 3 biarkan di dalam akarnya. Kemudian berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 itu diperoleh hasilnya adalah 24. Kemudian 2 kali 3 yang di dalam akar adalah 24 akar 6. Jadi bentuk sederhana dari akar 3456 itu adalah 24 akar 6. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.